Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh Ustadz Heri tadi berkenaan dengan khamar. Ya. Beliau membahas dari segi syariah, sedangkan Ana akan membahas dari segi tinjauan sains. Ya. Nah, jadi untuk khamar ini materi yang sebetulnya cukup mengena sebetulnya, dikarenakan akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini khamr cukup booming ya, terutama di kalangan anak-anak muda, apalagi kemarin 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada pada masa pandemi COVID, yang mana tingkat stres seseorang tinggi ya, sehingga khamr menjadi salah satu pelampiasan, ya. Bisa dibilang sebagai tempat pelampiasan, karena di banyak kasus ya ternyata banyak sekali remaja-remaja, bahkan di beberapa penelitian itu yang meminum bukan hanya orang-orang di atas 25 tahun, bahkan di usia pelajar itu sudah terkena imbas dari khamr. Ya, inilah secuil dari efek khamr secara tidak langsung ya. Nah, kami membahas khamr dari segi sains. Yang akan kami sampaikan ini topik-topik yang barangkali mudah dipahami oleh teman-teman semua, insya Allah. Nah, Ana menukil dari beberapa sumber, yang mana dari khamr itu secara umumnya dia segala makanan atau minuman ya, atau segala zat yang memabukkan dan membuat hilangnya akal, atau istilahnya adalah tidak sadar. Ya, itu disebut sebagai khamr. Jadi dari sini saja mungkin kita sudah insya Allah sama-sama paham bahwa yang namanya khamr berarti dia memiliki efek samping, ya, yang mana bisa memabukkan atau menghilangkan akal. Entah itu efeknya saat itu akan datang, ya. Karena di sini nanti Ana akan sebutkan dua efek dari khamr, ya, secara ya, yaitu ada efek stokastik dan ada efek deterministik nanti, ya. Sebetulnya efek stokastik atau deterministik itu adalah istilah dari fisika nuklir. Cuman Ana akan adaptasi untuk membahas atau untuk mempermudah kita dalam pembahasan untuk membahas khamr ini. Nah, dari efek ya, dari khamr ini secara umum, secara gambaran umum, secara zahirnya dia akan menyebabkan manusia itu mabuk atau kehilangan akal, kehilangan ingatan. Kehilangan akal di sini kita bisa bagi antara kehilangan akal sementara ataupun permanen. Nah, kehilangan akal sementara berarti dia hanya seperti orang minum terus dia mabuk, terus nanti setelah sadar ya dia normal lagi, itu sementara. Kalau hilang akal permanen maka itu adalah efek yang terakumulasi, ya, sehingga kemungkinan untuk kembali normal itu sulit, sekalipun ada kesempatan untuk dia kembali lagi untuk pulih. Ya, sedangkan kalau kehilangan ingatan sementara, dia memang otomatis dia bisa kembali lagi ingatannya. Ya, atau walaupun barangkali dia tidak bisa mengingat apa yang sudah dia lakukan ketika dia dalam keadaan tidak sadar tadi. Ya, itu efeknya. Yang kami sampaikan, dua efek ini adalah efek yang stokastik, ya, efek deterministik, efek yang dia akan rasa langsung ketika seseorang itu meminum
khamar. Ya, maka dua ini adalah efek yang kemungkinan besar akan segera muncul, kasarnya gitu ya, segera muncul ketika orang itu mengkonsumsi khamar. Nah, di sini barangkali tadi sudah dibahas oleh Syahbiri. Ana hanya menyampaikan secara ada muncul pertanyaan di benak kita, alkohol dan khamar. Kedua benda ini adalah benda yang secara umum orang awam identik, diidentikan, dianggap sama. Padahal nanti di belakang kita akan bahas bahwa mereka ternyata tidak sama 100%. Ya, ada beberapa jenis alkohol yang dia tidak masuk ke dalam khamar. Ya. Maka kita perlu perinci di sini dan perlu kita jelaskan di sini bahwa orang awam menganggap semua alkohol dia pasti haram, ya kan? Padahal penggunaannya misalkan tidak di minuman, misalkan kalau di minuman dia otomatis haram, tapi kan penggunaan misalkan di tempat yang lain itu masih bisa untuk dipakai di beberapa kasus. Ya. Nah, kita lanjutkan bahwa alkohol adalah cairan yang dapat diminum, ya, berwarna bening, berbau, yang diperoleh dari fermentasi dari gula atau karbohidrat bisa, yang hasil akhirnya adalah berbentuk cairan. Ya, ini definisi alkohol secara umum. Jadi kita perhatikan di sini bahwa banyak macam alkohol. Ya, perlu diperhatikan ada kata-kata banyak macam alkohol. Berarti tipe alkohol tidak hanya satu. Ya, ini anak kira perlu untuk kita semua memahami bahwa alkohol, oh ternyata alkohol itu tipenya banyak, ya tidak hanya satu macam. Nah, yang bisa diminum atau yang biasa orang-orang itu minum, ada satu tipe alkohol yang namanya etil alkohol. Nah, ini yang bisa diminum. Sedangkan alkohol lain itu tidak untuk diminum. Ya. Perlu kita tekankan bahwa dari senyawa-senyawa alkohol yang dia bisa diminum adalah etil alkohol ini. Ya. Ya, jadi alkohol itu dalam keadaan sedikit dia tidak berpengaruh. Ya. Alkohol ini yang dimaksud adalah alkohol secara umum ya, bukan etil alkoholnya. Tapi jika kita bahas alkohol secara umum, kalau dia alkohol itu entah dia etil alkohol atau propanol dan sebagainya, kalau dia diminum dia akan menjadi racun. Ya, menjadi racun atau penyakit di dalam tubuh. Ya. Maka dalam hal ini alkohol itu kita harus membagi nanti menjadi beberapa jenis. Ya. Nah, alkohol yang digunakan ada 3 istilah. Ya. Yang pertama adalah alkohol untuk senyawa kimia yang berakhiran atau memiliki gugus OH atau disebut sebagai gugus hidroksil. OH ini disebut sebagai gugus hidroksil. Semua senyawa yang memiliki gugus hidroksil maka disebut sebagai senyawa kimia turunan alkohol. Ya, dia memiliki gugus OH. Ya, contohnya ada di sini ada kandungan alkohol dalam madu lebah, ada bensin alkohol, beta-metanil alkohol, etanol isobutanol, 2-butanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, dan seterusnya sampai feniletil alkohol. Ya, ini adalah semua senyawa kimia yang bergugus OH, memiliki gugus hidroksil namanya. Ya, semua gugus hidroksil ini dia disebut sebagai turunan alkohol. Nah, ya, jadi ini adalah alkohol untuk tipe pertama. Dia adalah senyawa kimia memiliki gugus hidroksil, ya, atau turunan alkohol. Ya. Yang kedua adalah alkohol yang biasa digunakan untuk penyebutan etanol. Ya. Jadi kalau ada kata-kata belakangnya 0, ini berarti dia termasuk turunan dari alkohol. Ya, tadi kan kalau kita lihat di amati ada butanol, 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 butanol.
ya, propanol, pentanol, itu kan ada kata-kata nolnya semua. Berarti dia turunan dari alkohol. Ya. Kalau etanol dia digunakan untuk parfum, ya, terus pencuci mulut, mouthwash, ya, untuk kumur-kumur itu, deodoran dan kosmetik. Ya, ini menggunakan etanol. Apakah berbeda dengan turunan yang ini? Ya beda. Penggunaannya beda, jenis bendanya juga berbeda. Ya, jenis benda di sini maksudnya adalah jenis susunan senyawanya yang berbeda, ya. Dia berbeda. Nah, yang ketiga ini yang menjadi concern kita, alkohol untuk minuman keras. Nah, minuman ini biasa sebagai minuman beralkohol atau alcohol beverage. Atau kita sering sebut pukul rata apa? Alkohol. Minuman beralkohol. Kan gitu ya, kita sering menyebut. Sifatnya memabukkan memang, di dalam minum ini terdapat unsur etanol, namun bukan keseluruhannya. Jadi etanol, tapi bukan seluruh etanol. Tidak semua etanol dia termasuk di dalam alkohol yang untuk minuman keras. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah ada orang minum khamr dicampur dengan metanol. Metanol itu kalau teman-teman pernah dengar spiritus, nah, spiritus dia termasuk kaumnya metanol, ya. Jadi kan di beberapa tahun yang lalu ada kasus di suatu mengoplos antara khamr dengan metanol ditambah apa sehingga memiliki efek yang mematikan, sehingga korban yang meninggal lebih dari 20 orang, ya. Sampai berita dulu itu sampai itu 20 orang lebih. Nah, itu karena dia dicampur dengan metanol dan sebagainya. Ya, yang nomor 3 ini akan menjadi concern kita, ya, yang selama ini kita bahas. Jadi kita harus infokan lagi bahwa ternyata tidak semua alkohol itu dia khamr. Ya, kalau melihat dari definisi ketiga pembagian khamr ini, karena dari definisi khamr adalah semua makanan ataupun minuman atau semua zat atau makanan dan minuman yang ketika dia masuk ke tubuh dia memiliki efek tidak sadarkan diri atau memabukkan. Ya. Sedangkan dari pembagian ini, ya, maka ternyata berbeda-beda fungsinya. Ada yang digunakan sebagai senyawa kimia saja untuk praktikum atau apapun. Yang kedua untuk di industri. Yang ketiga ini barulah yang digunakan sebagai minuman. Ya. Nah, di sini kami sebutkan gejala atau resiko jangka pendek ketika kita meminum khamr. Ya. Yang pertama adalah cedera, injury. Ya. Gimana toh injury itu atau cedera itu? Nah, ini berkaitan dengan efek dari khamr yang mana dia menyebabkan orang tidak sadar, menyebabkan orang mabuk. Di beberapa media atau surat kabar menyatakan gara-gara mabuk kecelakaan. Nah, ini maksudnya injury, cedera, ya. Jadi efeknya adalah cedera secara fisik, ya. Berarti secara umum dia sudah cedera dua, cedera secara akal dan pikiran dan cedera secara fisik kalau dia kecelakaan, ya. Maka di sini biasanya misalkan naik motor terus kecelakaan, nah ini kan dia akan menyebabkan cedera, ya. Yang berikutnya adalah violence including homicide, suicide, sexual assault, and intimate partner violence. Ya, di sini ada banyak sekali efek-efek seperti suicide. Ini yang adalah yang paling sering. Suicide itu bunuh diri. Ya, ini juga sering sexual assault. Ya, jadi dia gangguan secara seksual. Maksudnya gangguan secara seksual ini dia misalkan melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Makanya
bahkan berita-berita akhir-akhir ini ada seseorang dicekoi dengan minuman beralkohol atau khamar tadi ya, terus dia diperkosa. Ada orang minum khamar itu memperkosa. Nah, ini sexual assault, ya. Dan mengintimidasi seseorang partner ya, yang mengintimidasi orang. Makanya orang mabuk kesenggol sedikit biasanya langsung emosi tuh naik. Ya, karena dia sudah tidak dalam keadaan yang normal, akalnya tidak dalam keadaan yang normal, sehingga muncullah dia intimidate partner. Orang nggak ngapa-ngapain dianggap loh kamu nantangin aneh ya, padahal nggak ngapa-ngapain tuh orang. Bahkan hatta dia cuma lihat matanya. Kita lihat orang. Lah, orang itu kalau dia mabuk karena dia sensitif ya, sehingga mentalnya itu dia tidak stabil. Dia menganggap dia hanya orang melihat dia sudah dianggap, oh, ente mau nantangin aneh. Ini efek yang paling sering muncul dan yang paling sering membuat onar ya ini. Ya. Makanya kalau misalkan kita lihat di keramaian-keramaian, kalau ada keramaian-keramaian, kalau ada dia di situ alkohol, pasti ada yang gelut paling tidak. Atau ada yang meracau paling enggak. Ada yang cari gara-gara lah minimal. Pasti ada biasanya. Ya, apalagi acaranya di acara-acara yang wah rame-rame banyak orang. Itu yang minum biasanya tambah banyak tuh yang minum khamar kan ini ya. Nah, short term ini ya, ini mungkin Anda jelaskan ini adalah jangka pendek dia. Jadi gangguan kesehatan di jangka pendeknya adalah ini. Ya. Yang nomor 3 adalah alcohol poisoning, keracunan alkohol. Ya. Dalam kasus ini kita harus ingat alkohol mana yang bisa diminum? Oh, etanol tadi. Ya berarti dia secara garis besar dia keracunan etanol tadi karena asupan yang masuk ke dalam tubuh dia itu sangat banyak sampai tubuh manusia memiliki limit. Ya, jadi tubuh manusia memiliki limit racun seberapa yang dia bisa tawar. Karena ada penawar racun. Hati manusia itu, liver, organ hati manusia itu digunakan sebagai penawar racun di situ. Ya. Maka ketika ada manusia terkena racun, maka organ yang paling pertama terkena dia adalah hati, karena dia digunakan untuk menyaring. Ya, cepat bereaksi. Nah, ya. Jadi di sini kalau alkohol, keracunan alkohol dia akan hatinya dia bisa kena, jantung juga bisa kena ya. Jadi dia keadaan medikal tertentu ya, yang hasilnya apa? Menyebabkan darah tinggi. Nah, level alkohol di dalam darah itu menjadi sangat tinggi. Ya, jadi di dalam sistem peredaran darah manusia, kandungan etilnya ini sangat tinggi sehingga dia mengalami yang namanya keracunan alkohol. Ya, biasanya keracunan alkohol ini terjadi pada orang yang biasanya yang minum tidak hanya misal 1 botol, 2 botol, meminum banyak, atau bahkan dia mungkin istilahnya bandarnya gitu ya, dia udah minum banyak ini dan biasanya ini gejalanya tubuhnya lemes, ya, dan dia muntah-muntah biasanya. Ya, jadi keracunan alkohol tuh salah satu jenis dia sering muntah. Makanya kita sering lihat, apalagi orang yang jarang minum khamar, biasanya sekali minum, 2 kali minum, biasanya dia udah muntah. Karena tubuhnya nggak siap. Ya. Nah, karena alkohol ini kan penyerapannya cepat, karena dia berupa cairan kan. Berupa cairan, maka ketika masuk ke hati dia cepat reaksinya. Ya. Makanya dia ketika manusia yang normal, yang dia tidak pernah minum alkohol, dia ketika minum alkohol, maka dia akan mengalami keracunan alkohol. Ya, jadi keracunan alkohol ini bisa terjadi pada orang yang baru mau minum atau yang sudah lama minum juga bisa. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, di sini. Terus yang keempat adalah perlakuan seksual yang berisiko. Ya,
termasuk unprotected sex ya, jadi seks bebas maksudnya di sini dengan banyak orang. Yang namanya orang mabuk kan dia nggak sadar dia berbuat zina seperti apa kan dia nggak sadar tuh, ya. Jadi apa namanya perlakuan ini yaitu bisa menyebabkan apa kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagai transmisi untuk penyakit seksual, ya. Jadi penyalur penyakit seksual termasuk HIV. Makanya di dalam beberapa riset itu alkohol itu nomor 2 atau khamr itu nomor 2 setelah narkoba. Narkoba, suntik ya, alkohol. Ya. Ya, yang berikutnya adalah miscarriage ya. Miscarriage itu keguguran dia. Untuk apa? Wanita yang hamil. Jadi wanita yang dia sering minum alkohol ya, dia resiko kegugurannya akan tinggi. Ya. Nah, ini adalah efek jangka panjang, resiko kesehatan untuk jangka panjang. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi, hipertensi. Ya, jelas ini. Karena beban kerja jantung menjadi lebih tinggi ketika alkohol itu masuk ke dalam tubuh, ketika khamr itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Yang kedua adalah penyakit jantung, ada stroke, penyakit hati, dan digestive problem. Digestive problem itu penyakit pencernakan, masalah pencernakan, ya, entah dia muntaber dan sebagainya, ya, karena usus tidak siap. Ya. Yang berikutnya adalah cancer of breast, mouth, throat, esophagus, voice box, liver, colon, dan rectum. Dia penyebab kanker di beberapa organ tubuh ini, ya, kayak kanker mulut, kanker payudara, kanker esophagus, kanker tenggorokan, kanker apa namanya pita suara, voice box. Jadi dia ada apa namanya tempat pita suara ini ya. Ada kanker hati, kanker kolon, dan kanker anus. Ya, jadi dia di beberapa riset penyebab nomor 2 terbesarnya adalah ya, selain adalah keturunan ya. Nah, ini akan menjadi penyebab kenapa efek stokastik itu efek jangka panjangnya sangat berbahaya bagi manusia. Weakening of immune system, dia melemahkan sistem imun tubuh. Ketika sistem imun tubuh itu lemah, maka increasing the chance of getting sick, ya, kesempatan manusia untuk terkena penyakit itu menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena imunnya rendah. Ya, karena dia mengurangi imun, ya. Jadi khamr ini mengurangi imun sehingga ketika imunnya turun maka penyakit akan mudah menyerang manusia. Berikutnya adalah learning and memory problem, ya, berkaitan dengan including dementia and poor school performance. Ya, berarti seorang untuk belajar itu akan menjadi sulit dan akan terjadi permasalahan dengan ingatan. Ya, including dementia itu lupa, pikun. Ya. Maka salah satu penyebab pikun itu memang pikun ya penyakit memang karena dia sudah umur, sudah memang keadaan yang sepuh, tapi bisa dipercepat keadaan demensia itu dengan khamr. Ya, jadi dia termasuk demensia itu dia pikun ya. Dia akan menyebabkan efek jangka panjang berupa pikun nanti. Poor school performance ini yang anak bahas tadi adalah dari segi anak-anak sekolah, karena kita tadi di depan kita udah tahu tuh bahwa ternyata pada masa pandemi kemarin yang minum tidak hanya orang dewasa. Ya, ternyata apa namanya anak-anak remaja bahkan anak-anak sekolah pelajar itu sudah minum. Imbasnya apa ya ini? Performa di dalam sekolah itu menurun. Ya. Entah dia suka tidur atau suka malas-malasan. Ya. Karena efek jangka panjangnya
khamar ini juga dia mengganggu mental juga. Ya. Dia mengganggu mental sehingga ketika mentalnya sudah terganggu, maka dia akan malas sekolah, ya, malas untuk kemana-mana, isinya cari perkara terus, biasanya seperti itu. Ya, dari pengalaman kami ada seorang pelajar yang memang dia jadi sedikit-sedikit dia cari masalah, gitu. Ya. Jadi ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita, terutama di saat-saat seperti ini, apalagi pasca pandemi ini kita perlu meningkatkan lagi kewaspadaan kita terhadap putra-putri panjenengan semua, ya, atau lingkungan. Ya, biasanya ini salah satu penyebabnya lingkungan. Sekalipun anak atau putri kita, putra-putri kita tidak ikut, tapi biasanya lingkungan dalam circle-nya dia itu biasanya mempengaruhi juga. Ini juga penting. Yang berikutnya, mental health problem, permasalahan kesehatan mental, termasuk dengan depresi, ya, dan kecemasan, anxiety, ya. Dia akan merasa cemas, dia ini penyakit kejiwaan. Yang menjadi berbahaya dari khamr ini adalah fisik yang sudah kena dan mental juga kena, ya. Sehingga memang sudah tidak ada celah lagi untuk khamr ini untuk dikonsumsi, ya. Dari segi medis, ya, dari segi medis, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, ketika kita minum khamr maka ternyata fisiknya kena, ya, penyakit kedalaman kita itu kena semua, plus ditambah mental juga kena, depression, anxiety, ya, depresi atau kecemasan atau mental yang tidak stabil, sedikit-sedikit marah, ya, lihat orang nggak ngapa-ngapain dikira menantang, itu kan efek dari khamr yang tidak banyak kita sadari. Kita kemungkinan atau mungkin kita hanya berpikir, oh, paling efeknya mabuk, paling ya nggak sadar. Ternyata di belakang banyak tuh efek-efek yang mengikuti dia. Ya, inilah hikmahnya Allah mengharamkan khamr, ya. Nah, berikutnya ada social problem, permasalahan sosial, ya, entah dengan keluarga, ya, including family problem, permasalahan keluarga, dengan pekerjaan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi pekerjaan nanti dia tidak baik, tidak akur dengan atasan, atau dia tidak match dengan saudaranya, dikit-dikit emosi kan gitu, ya. Maka ini salah satu permasalahan jangka panjang. Ya. Terus alkohol use disorder, berarti kelainan penggunaan alkohol, ya. Jadi kalau ini biasanya kalau dia penggunaan alkohol yang sudah lebih apa namanya, lebih banyak, ya, dia mau menggunakan alkohol, dia kelebihan menggunakan alkohol, itu efeknya kalau misalkan yang paling maksimal itu bisa sampai di kematian, ya. Nah, di sini kami sampaikan efek khamr bagi tubuh tapi per organ. Di sini kami tampilkan sekitar 3 organ kalau nggak salah. Yang pertama untuk otak, ya. Khamr, ya, mempengaruhi, ya, interfere with brain communication pathway, jalur komunikasi di dalam otak. Jalur komunikasi di dalam otak, di situ ada sinapsis dan sebagainya. Dalam otak itu isinya adalah sinyal-sinyal pulsa listrik, ya. Jadi dia bisa mengganggu, ya, the way of the brain look and work. Jadi dia bisa mengganggu kerja otak karena tadi terhambat, ya. Jadi terhambat, ya, akibatnya apa? Terjadi apa? Perubahan mood dan kelakuan. Kelakuannya berubah, ya. Jadi dia sehingga kadang otak dengan tubuh itu koordinasinya berbeda, gitu, ya. Bisa seperti itu. Itu bagi otak. Jadi dia mengganggu jalur komunikasi otak yang berupa pulsa listrik, ya. Otak di manusia kan disalurkan dengan listrik. Untuk jantung, ya, ya, jadi meminum terlalu banyak khamr, ya, itu bisa can damage the heart, ya, merusak hati. Ya, contohnya adalah
aritmia. Aritmia itu adalah keadaan detak jantung yang tidak normal. Ya, jadi tapi itu tidak bisa, itu bisanya ngecek ya lewat EKG. Ya, jadi itu detak jantungnya itu tidak normal, tidak seperti manusia normal. Dia ada apa namanya? Kalau teman-teman pernah lihat garis-garis detak jantung kan naik turun gitu ya, itu ada sedikit garis-garis itu yang harusnya di manusia normal itu tidak ada. Itu aritmia. Ya. Stroke jelas dan tekanan darah tinggi, ini bagi jantung ya. Untuk hati, tadi bagi jantung, sekarang untuk hati, ya dia dapat merusak hati dan beberapa permasalahan seperti inflamasi hati, termasuk steatosis, ini penumpukan lemak di dalam hati. Ya, penumpukan lemak di dalam hati ini dia akan nanti imbasnya apa? Bisa sirosis ini. Ya, sirosis itu jadi kerusakan hati. Ya. Hepatitis jelas. Hepatitis ini kan kita tahunya dia berasal dari virus. Apa koneksinya antara liver dengan hammer ini? Kita harus ingat tadi, hammer dia melemahkan imun. Ketika melemahkan imun, maka virus-virus masuk ke dalam tubuh dia akan mudah. Ya, dia akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya virus-virus itu nanti akan mudah masuk, termasuk hepatitis. Nah, itu singkat efek dari khamar, ya, karena cuman memang sampaikan singkat supaya mudah dipahami oleh kita semua, yang mana insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menghindarkan kita dari keburukan-keburukan khamar. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mungkin itu dari ana. Mungkin ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Panji yang sudah memberikan presentasinya terkait dengan pandangan dari sisi sains dari kandungan dan efek khamar ataupun minuman keras itu sendiri atau makanan keras ya, yang menyebabkan efek hilangnya akal